Ini kelihatan slide-nya ya? Kelihatan, Coach. Oh ya, baik. Kelihatan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil nabi wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Allah izinkan di malam hari ini kita bertemu. Saya yakin di sini banyak yang lebih master daripada saya, apalagi yang lebih tua. Izinkan pada malam hari ini kita berbagi ilmu. Ada karena pepatah mengatakan jangan dengar siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Semoga malam ini kita sama-sama bisa menundukkan hati kita untuk sama-sama belajar. Saya juga di sini belajar karena banyak saya lihat master-master di sini. Baik, kita belajar tentang panduan praktis membuat copywriting. Jadi teman-teman sekalian yang sempat hadir di sini, kenapa kita penting belajar copywriting di era saat ini? Sebagaimana kita ketahui di era saat ini itu sudah masuk di 4.0. Jadi apa-apa serba digitalisasi. Apalagi sekarang ini yang kita ketahui ini ada virus corona. Jadi yang mengharuskan kita kerja dari rumah. Jadi salah satu untuk bisa survive itu kerja dari rumah, yaitu dengan kata-kata, membuat copywriting yang menarik tanpa perlu keluar rumah. Jelas sampai di sini ya? Jelas, Coach. Nanti saya cawe-cawe bicara, nggak ada yang dengar. Oke ya, itu yang pertama. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita penting belajar copywriting? Bukan apa-apa. Kita mengedukasi calon pembeli itu pakai copywriting, pakai tulisan. Kita hadapi komplain itu pakai tulisan, apalagi di era saat ini. Kita membuat orang transfer itu pakai tulisan. Jadi apa-apa itu dilakukan pakai tulisan atau istilahnya copywriting. Nah, makanya penting sekali kita belajar copywriting. Guru saya pernah berkata, mustahil seseorang itu jualannya laris manis jika tidak menguasai copywriting. Nah, mungkin ini saatnya kita sama-sama belajar bagaimana membuat copywriting yang menarik dan mudah. Semudah membuat teka-teki silang. Nah, sebelum lebih lanjut, mungkin kita perkenalan. Ini buat yang baru datang, baru hadir, karena ada mengatakan tak kenal maka kenalan, ya kita saling kenal dulu. Ini ada saya dilengkap, ya saya memang lahiran 94, agama Islam, kesibukan saat ini sebagai founder di Mago Group, itu perusahaan startup lah. Kita akan saingi ruang guru, kita akan ambil sahamnya negara. Buat kartu prakerja ya. Di founder juga di almoraskin.id dan agen entrepreneur ID. Itu saja, kita saling mengenal supaya agak lebih akrab. Nah, kenapa kita penting baiknya belajar copywriting yang praktis? Karena pekerjaan kita itu bukan hanya menulis saja. Jadi, apalagi pengusaha ya, apalagi marketingnya, bukan hanya menulis saja kerjanya, antar user misalnya, dan lain-lain. Ya perlu belajar yang lain lah. Makanya penting kita belajar yang namanya membuat copywriting yang praktis agar waktu kita tidak habis hanya di membuat copywriting. Banyak aktivitas kita yang lain, apalagi pengusaha lah. Saya yakin banyak pekerjaan yang ngurus ini, ngurus itu. Apalagi kalau sudah menikah, tentu lebih banyak lagi pekerjaannya. Nah, makanya penting sekali untuk kita belajar yang praktis-praktis saja. Nah, di kesempatan malam hari ini saya akan membahas metode praktis membuat copywriting. Jadi kita hanya seperti mengisi teka-teki silang, insya Allah. Jadi pekerjaan yang lain bisa banyak yang kita lakukan, bukan hanya membuat copywriting. Karena kan kebanyakan kita sudah menulis tapi mentok. Kita tidak tahu mau nulis dari mana sih, dari sudut pandang mana sih, dan ketika sudah menulis ya tahu-tahu tidak ada yang baca, tidak ada yang menghasilkan. Makanya malam ini kita akan bahas bersama. Nah, ini penting sekali, kita bahas dulu pondasinya. Mungkin ada yang baru kenal apa sih itu copywriting, kenapa kita harus belajar copywriting. Nah,
saya bahas mulai dari awal dulu biar sama-sama frekuensi kita di sini. Jadi, copywriting itu pada dasarnya pengganti komunikasi. Ini penting kita pahami. Pada dasarnya copywriting itu pengganti komunikasi. Kalau kita berbicara misalnya, kan ini kan rata-rata marketing properti itu kan kalau sudah berbicara secara offline itu kan sudah makanannya mungkin. Nah, pada saat kita berbicara itu di offline, itu sama halnya kalau kita membuat copywriting itu pengganti komunikasi. Nah, kebanyakan copywriting itu tidak menghasilkan karena asal menulis saja, tidak tahu untuk siapa, tidak tahu bahasa apa yang digunakan, dan lain-lain. Makanya penting kita untuk ketahui bersama bahwa copywriting itu adalah pengganti komunikasi. Ini yang pertama, yang perlu kita tekankan sama-sama bahwa copywriting itu adalah pengganti komunikasi. Yang selanjutnya, jadi intinya kalau kita membuat copywriting itu harus tahu sama siapa kita komunikasi. Intinya harus kita tahu sama siapa kita komunikasi. Nah, caranya untuk bagaimana mengetahui. Jadi sebelum membuat copywriting itu kita harus pahami target pasar. Buat yang belum tahu ya, mungkin ada yang belum tahu dan saya yakin banyak yang sudah tahu apa itu target pasar, tapi tidak apa-apa saya jelaskan di sini untuk sama-sama frekuensi kita, untuk sama-sama pandangan kita. Jadi yang pertama adalah target pasar itu yang memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, yang mungkin minat, siapa kira-kira yang mungkin minat produk kita. Yang kedua, siapa kira-kira yang mungkin butuh produk kita. Yang ketiga, siapa kira-kira yang punya kemampuan bayar produk kita. Jadi pastikan orang yang berteman di FB kita, orang yang berteman di WA kita, orang yang berteman dimanapun itu pastikan target pasar kita. Karena guru saya pernah berkata, kalau kita jualan ke semua orang itu hanya capek yang kita dapatkan. Makanya semakin fokus kita jualan yang membutuhkan betul produk kita itu semakin bagus. Ini ada 3 kriterianya. Yang pertama yang mungkin minat, yang mungkin butuh, dan punya kemampuan bayar produk kita. Kalau tidak masuk kriteria 3 ini, pastikan cari yang masuk kriteria 3 ini. Nah, bagaimana caranya mengetahui target pasar kita? Kita lebih jauh, teman-teman. Yang pertama, mungkin bisa sama-sama praktek di rumahnya apa yang teman-teman jual. Itu kita bisa sama-sama praktek. Itu jenis kelaminnya, siapa, usianya, berapa. Saya langsung praktek ya biar. Ini kelihatan apa yang saya tulis ya, Mas Heri? Belum, Coach. Belum ya? Iya, masih belum kelihatan. Masih slide ya. Oh, masih slide ya? Iya. Tidak kelihatan. Iya. Oke. Kelihatan ya? Iya, sudah mulai ya. Ada. Ini kan untuk kita enggak apa-apa langsung praktek ya? Boleh, langsung Coach. Ya. Ya kita kan tadi langsung praktek, ini kan tadi jenis kelamin, ini contoh ya. Ini kan jenis kelaminnya kalau saya ada juga jualan ikos lah, ini saya contohkan ya. Laki-laki. Yang kedua, usianya bisa juga praktek teman-teman supaya kita langsung ada yang didapat 25 sampai 40 tahun. Status ini disesuaikan produknya apa yang dijual ya. Oke, Coach.
ini sebelum saya lebih lanjut, ini untuk mengetahui ini target pasar kita itu ada 3 yang nama. Kedengaran ya? Dengar, Pak. Ya, untuk mengetahui customer persona, tolong dimatikan dulu yang lain. Nah, untuk mengetahui customer persona ini itu ada 3. Yang pertama riset. Kita riset di Facebook, di WA. Yang kedua adalah asosiasi. Jadi kita membayangkan apa yang kita jual kira-kira membutuhkan, jenis kelamin apa yang membutuhkan, status bagaimana yang membutuhkan produk kita. Itu namanya asosiasi. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah kalau ada datanya teman-teman, misal ada jualan properti di Iltisam ini, sudah ada datanya. Nah, kita lihat di situ, kita bongkar data lama kita. Nah, dia kebanyakan jenis kelaminnya apa yang membeli produk kita. Itu kebanyakan usianya berapa. Itu kebanyakan statusnya apa. Itu kebanyakan pekerjaannya apa. Dan lain-lain. Itu bisa dipahami ya. Sosial media. Facebook, komunikasi, dengan WA. Biasanya biasanya Ini anggaplah saya, misal saya jual e-course copywriting ya. Misal saya menjual e-course copywriting atau buku copywriting yang membahas. Contohnya saya misalnya menjual buku praktis, panduan praktis membuat copywriting, paham ya? Paham, Coach. Contoh. Ini hanya contoh saja. Contoh jual buku panduan praktis copywriting. Nah, kira-kira saya menjual buku panduan praktis copywriting itu kira-kira begini, jenis kelaminnya laki-laki, usianya 24 sampai 40 tahun, statusnya menikah, pekerjaannya pengusaha, riwayat pendidikannya SMA, hobinya membaca, toko kesukaan Dewaka Prayoga, sosial media itu pakai Facebook, kalau teman-teman pakai Instagram boleh juga, itu komunikasi dengan WA, bisa juga dengan Line, bisa dengan Telegram, yang lebih tahu lah apa yang teman-teman jual. Tantangan, ini juga ada di sini, itu ketakutan, harapan. Nah, coba kita buat dengan copywriting ini, kira-kira gimana ya? Coba kita contoh buat ya. Jadi ini kan kita sudah tahu gambarannya. Jadi contoh saya buat ya. Jadi nanti kita lebih belajar lebih dalam dulu. Sebentar. Ya. Jadi ini kan saya sudah tahu apa masalahnya ini. Masalahnya itu dia adalah menulis iklan di tengah kesibukan. Jadi saya yang pertama adalah untuk Anda yang kesusahan menulis copywriting di tengah kesibukan. Ini untuk membuat headline nanti ada caranya, nanti kita belajar juga. Ini bisa jadi headline saya. Untuk Anda yang kesusahan menulis copywriting di tengah kesibukan, ini saya ambil acuan di sini apa masalahnya, apa tantangannya. Jadi orang yang membaca itu benar-benar yang gue banget lah. Mungkin karena banyak kesibukan ngurus
ini harus itu jadi tidak sempat. Ini kita ambil acuannya hanya di sini ya. Kita kan sudah tahu pengusaha. Kerjanya pengusaha kan bukan hanya menulis iklan. Jadi kita mengarang-arang saja, kita bayangkan kondisinya, target pasar kita yang mau bidik itu baru kita tuangkan di dalam copywriting. Kira-kira apa sih masalahnya orang, apa sih tantangannya, baru kita itu buatkan dalam copywriting. Ini kan hanya saya mengira-ngira saja ya. Nah, tenang. Ini untuk menulis copywriting yang bagus, itu kita harus pahami dua. Jadi untuk menulis copywriting yang bagus, kita harus pahami dua. Yang pertama, pahami betul apa yang kita jual. Yang kedua, pahami siapa target pasar kita. Baru Kenapa? kita, halo? Kenapa kecil ini, Jang? Lanjut. Mohon di-mute dulu yang lain, teman-teman. Lanjut, Coach. Oke. Bisa bisa admin itu unmute semua. Iya, bisa. Ya, unmute semua saya dulu. Hostnya, iya. Oke ya. Lanjut. Ya, lanjut, Coach. Ya. Lanjut ya, bismillah. Untuk membuat copywriting yang menarik, halo? Aduh. Lanjut saya ya. Jadi untuk membuat copywriting yang menarik, supaya kita gampang menulisnya itu kita harus pahami dua. Yang pertama, pahami apa yang kita jual, apa manfaatnya, apa yang membedakan dengan yang lain, kenapa produk kita harus dibeli, apa value-nya, dan lain-lain. Intinya tentang produk kita, teman-teman yang lebih tahu lah. Yang kedua, itu pahami siapa target pasar kita. Dia apa, ini nih caranya mengetahui bagaimana jenis kelaminnya, usianya, profesinya. Nah, ini contoh tadi kalau saya buat buku panduan praktis copywriting, jadi saya lanjut, tenang karena sekarang ada solusinya. Buku panduan praktis copywriting karena akan dibahas step by step nulis copywriting tanpa ribet. Nanti saya ya Anda bisa memilih mau omset menurun atau meningkat, pilihan kayak begitu teman-teman.
Ini gimana anunya? Oke. Ini kayak begini. Ini yang pertama, kita sudah tahu apa tantangannya. Jadi kita yang pertama, untuk Anda yang kesusahan menulis copywriting di tengah kesibukan, mungkin karena banyak kesibukan, ya jadi kita gambarkan lah. Jadi tidak sempat membuat copywriting, mungkin karena ngurus ini, ngurus itu, tenang. Kita di sini gambarkan tentang, yang pertama ini kita gambarkan tentang market kita, target pasar kita. Selanjutnya, baru kita bahas tentang produk kita. Begitu ya? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ya. Sampai di sini dipahami atau gimana? Ya lanjut dulu coach. Nanti ada Lanjut sesi dulu ya. tanya jawab. Nanti Iya. kita tanya. Nah, itu tadi cara yang pertama membuat copywriting, yaitu kita memahami bagaimana target pasar kita. Yang kedua adalah ada dinamakan panduan praktis pas. Nah, teknik ini banyak digunakan oleh penghasilan. Ini pas di sini. Maksudnya pas yang saya maksud adalah yang pertama adalah problem, yang kedua adalah agitate, yang ketiga adalah solve. Jadi yang pertama kita menulis masalah yang dialami prospek atau target pasar kita. Yang selanjutnya aduk-aduk masalah itu menjadi semakin besar. Yang ketiga, beritahu solusinya dengan produk kita. Jadi, prinsipnya di sini teman-teman, untuk kita sama-sama ketahui. Yang pertama adalah kita list masalahnya. Contohnya lagi saya jual buku panduan praktis copywriting, saya list masalahnya. Apa sih masalah orang yang butuh produk saya? Itu yaitu bingung menulis iklan. Sudah menulis tapi mentok. Ini kan masalahnya. Tidak mentok tapi tidak menghasilkan. Nah, cara setelah masalah, kita aduk-aduk masalahnya menjadi semakin besar. Nah, apa kira-kira? Ini kan tadi bingung menulis iklan, sudah menulis tapi mentok, tidak mentok tapi tidak menghasilkan. Nah, ini masalah yang kita sudah tulis, ini disesuaikan produknya ya. Ini masalah yang kita sudah tulis itu di atas, itu kita aduk-aduk. Bagaimana masalah yang kita ini sudah tuliskan itu betul-betul mempengaruhi kehidupan, jadi masalah besar buat mereka. Nah, baru kita tulis di sini, tahu tidak? Kalau bingung terus menulis iklan, apalagi di situasi saat ini, itu bisa omset menurun dan usaha yang kita perjuangkan selama ini itu bisa tutup. Nah, yang pertama sudah selesai masalahnya, kita list masalahnya. Yang kedua, kita aduk-aduk masalahnya. Itu bagaimana masalahnya. Semakin masalahnya itu kita jelaskan
mempengaruhi kehidupan mereka itu semakin bagus. Yang ketiga, baru di sini solusinya. Jika Anda itu tidak ingin terjadi, pelajari sekarang meningkatkan konsep hanya dengan kata meskipun hanya rumah. Ini kan sudah ada konsepnya. Jadi kalau kita mau mudah dalam menulis iklan, itu harus konsepnya dulu. Kita tahu harus apa yang ditulis pertama, harus tahu juga apa yang ditulis di pertengahan, harus juga tahu apa yang ditulis di akhirnya. Kebanyakan kita susah menulis karena tidak ada, seperti membangun rumah lah. Harus ada bangun apanya lagi. Nah, saya teman-teman lebih tahu kalau bangun rumah lah. Nah, begitu membuat copywriting harus ada konsepnya. Kalau sudah ada konsep, mudah membuat copywriting. Kita ini sambungkan aja masalahnya. Terus aduk-aduk mas. Terus yang ketiga kasih solusinya. Ini kan kalau kita sudah dapatkan konsep ini kan kita bisa menulis, temukan. Ini kan tinggal juga sih mempengaruhi jam terbang kalau kita sering menulis, itu kan akan mempengaruhi juga, atau membaca. Intinya kalau menulis copywriting itu ya harus rajin membaca dan rajin praktek. Kalau guru saya mengatakan kalau kita belajar copywriting tanpa praktek itu sama dengan nol besar. Jadi kita harus memang praktek dan rajin membaca, karena apa yang masuk itu bisa dikeluarkan. Kalau tidak ada yang masuk ya tidak ada juga bisa dikeluarkan. Temukan cara meningkatkan konsep ini kan bisa begini, tengah pandemi. Tapi sebelum itu, apakah Anda bingung menulis iklan? Sudah menulis tapi mentok, atau tidak mentok tapi tidak menghasilkan? Ini kan kita tinggal kasih masuk-masuk aja. Kalau ada yang mau ditambahi, tambahkan aja, silakan. Tahu tidak? Dengan kondisi saat ini, salah satu caranya meningkatkan konsep dengan kata-kata. Jika Anda bingung nulis ataupun mentok, itu bisa mengakibatkan konsep menurun dan usaha
Bagaimana teman-teman? Ini ya. Jadi kita dulu buat konsepnya. Yang pertama, apa masalahnya? Sesuai dengan produknya ya. Apa masalahnya orang di luar sana. Terus masalah itu kita aduk-aduk. Kalau bisa juga, contoh ya, kalau kita menjual copywriting, menjual apa namanya rumah, masalahnya orang itu kan tinggal sama mertua. Kita jelaskan nih bagaimana itu tinggal mertua ya. Masalahnya apa? Bisa cekcok, bisa mengakibatkan percayaan dan lain-lain. Itu teman-teman kembangkan sendiri. Oke ya, kita lanjut. Nanti siapkan saja pertanyaan terbaiknya. Intinya kalau mau menulis copywriting itu mudah, kita buatkan konsep dulu. Semakin ada konsepnya itu tinggal menyambung aja. Nyambung, menyambung menjadi satu, itulah copywriting. Kalau tidak ada konsepnya, pasti akan kewalahan karena kita tidak tahu apa yang mau ditulis. Tapi kalau ada konsepnya, kita sambung menyambung antara konsep yang satu dengan konsep yang kedua, dengan konsep yang ketiga, akhirnya menjadi sebuah copywriting yang menarik. Sip ya, lanjut. Itu tadi panduan praktis PAS. Yang selanjutnya ini B, ini adalah salah satu panduan praktis juga menulis copywriting. Jadi kalau saya jelaskan sebenarnya panduan praktis copywriting bisa sampai 10. Tapi kita jelaskan malam ini hanya 3 dulu. Tapi 3 ini saja kalau diterapkan ya insya Allah adalah manfaatnya untuk usaha kita insya Allah. Yang selanjutnya itu maksudnya adalah fitur. Jadi sebutkan fitur apa yang ada di produk kita. Setelah kita sebutkan fiturnya, itu kita sebutkan fungsinya apa sih fitur itu. Selanjutnya, lalu beritahu apa yang dirasakan prospek atau target pasar kita. Kita biar lebih mudah, kita praktek lagi ya. Sama fitur. Misal saya contoh lagi menjual buku copywriting, menjual buku panduan copywriting, itu saya akan jelaskan yang pertama, fitur di copywriting itu apa sih, di buku copywriting itu apa sih, atau di usahanya teman-teman apa sih fiturnya yang mau ditonjolkan. Yang misal di fitur itu adalah misalnya bab 3 ya, ini hanya contoh saja. Nah, misal saya menjual buku copywriting, ya di salah satu babnya itu kan ada beberapa bab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sampai bab 7 lah misalnya. Nah, saya pilih seluruh bab itu yang saya angkat ke pasar itu bab 3, karena akan dijelaskan di sana meningkatkan omset minimal 3 kali lipat dengan kata-kata. Saya jelaskan apa fungsinya ini meningkatkan omset dengan kata-kata. Nah, saya jelaskan ini di sini. Nah,
ketika Anda membeli buku ini. Ini hanya contoh saja ya. Buku ini Anda Nah, yang selanjutnya kita tadi fiturnya apa di sini, terus kita jelaskan apa fungsinya fitur itu, terus kita kasih tahu apa manfaatnya untuk target pasar kita. Saya minum dulu ya. Sorry. Nah, ini kan sudah ada konsepnya, kita buat copywriting-nya, karena sudah ada konsepnya, sudah ada kerangkanya, itu bisa begini. Salah satu manfaat yang Anda dapatkan ketika beli buku panduan praktis copywriting adalah Anda akan bisa meningkatkan omset meningkatkan omset minimal 3 kali lipat. Ini kan dijelaskan fiturnya, dirangkai menjadi sebuah kalimat. Jadi kebayang begini ya. Jadi prinsipnya itu kita list apa sih fitur yang ada di produk kita. Terus yang kedua kita tuliskan apa fungsinya itu fiturnya. Terus yang ketiga
apa manfaatnya buat customer kita, itu fungsinya. Ini Mi, tadi yang saya jelaskan. Jadi yang pertama fitur fungsinya dengan manfaatnya. Nah, jadi begini copywriting-nya. Jadi itu cara yang ketiga, panduan praktis membuat copywriting. Kita lanjut lagi sebentar. Sampai jam berapa ini Mas Heri? Sampai jam 10 coach, insya Allah. Oh ya, siap. Ya lanjut. Tapi, oke. Bisa sampai jam 12. Lanjut. Bagaimana sampai jam 12 sanggup? Sanggup sampai jam 12? Pagi juga bisa. Sanggup? Semalam suntuk. Kita Sanggup. katanya. Saya enggak sanggup. Malam suntuk. Lanjut. Oke. Di-mute dulu siap, teman-teman. ya. Itu sudah ada 3 cara membuat copywriting. Kita selanjutnya bahas ya agar tidak setengah kita panduan membuat headline. Jadi ini kan penting juga membuat headline atau judul. Karena penelitian mengatakan 83% itu orang itu hanya membaca headline. Dia tidak membaca sampai selesai. Makanya kalau menarik headline-nya itu kemudian akan mudah dibaca sampai seterusnya. Yang pertama sebenarnya kita harus pikirkan bagaimana orang mau membaca iklan kita. Itu cara yang pertama yang kita harus pikirkan. Apalagi di kondisi saat ini kan orang semua go online. Jadi banyak iklan yang menyebar. Nah, apa yang membedakan iklan kita dengan iklan yang lainnya? Nah, pastikan kita berpikir gimana ya caranya supaya orang membuka iklan kita. Yang kedua, yang kita harus pikirkan bagaimana orang itu membaca sampai selesai iklan kita. Terus yang ketiga, bagaimana caranya orang itu setelah membaca, dia melakukan apa yang kita perintahkan. Itu yang ketiga. Jadi, cara yang pertama, sekali lagi, mungkin ada yang belum dengar, cara yang pertama kita harus pikirkan dulu, jangan dulu pikirkan yang lain. Bagaimana orang itu mau membuka copywriting yang kita buat. Yang kedua, bagaimana orang itu mau membaca sampai selesai copywriting yang kita buat. Terus yang ketiga, bagaimana orang itu bisa melakukan apa yang kita perintahkan di dalam copywriting. Umpama kita jualan, silakan WA ke sini untuk info selanjutnya. Nah, itu kita harus pikirkan. Nah, panduan membuat headline. Yang pertama adalah fokus target pasar. Fokus target pasar ini misalnya para pengusaha. Kita bisa mengatakan untuk para pengusaha dimanapun Anda berada. Itu kan untuk para pengusaha target pasarnya. Untuk guru, untuk apa. Jadi itu yang target pasar ya. Yang kedua adalah fokus masalah. Masalah apa sih yang ada di luar yang butuh produk kita. Contoh tadi, masalahnya itu bingung mau menulis iklan dari mana. Nah, kita bisa jelaskan untuk Anda yang bingung mau menulis iklan, mau saya menulis saja ya biar dilihat. Headline. Yang pertama tadi itu target pasar. Target pasar ini misal pengusaha. Ini kita bisa buat headline kita untuk para pengusaha. Yang kedua adalah masalah. Nah, masalahnya orang misalnya bingung mau nulis iklan apa, bisa headline-nya jadi untuk Anda yang bingung mau
menulis apa, temukan solusi praktisnya di sini. Bisa juga sih begini, teman-teman. Bagaimana manfaat tanpa hambatan. Misalnya bagaimana menghasilkan 3 juta. Ini kan 3 juta adalah manfaat. Terus kita pikirkan apa tanpa hambatannya. Tanpa hambatan kan itu keluar rumah. Jadi kita tulis tanpa keluar rumah. Bisa juga meskipun. Toko. Yang selanjutnya bisa kita tulis di sini adalah toko atau hasil riset atau data. Bisa cari tentang data tentang mengenai produknya teman-teman. Bisa cari perkataan toko yang berpengaruh untuk target pasar teman-teman, bisa juga. Misal di sini kalau saya menjual buku copywriting, itu saya cari kata-katanya orang yang berpengaruh di dunia copywriting. Itu siapa? Misal Dewa Eka Prayoga. Nah, baru saya tulis di sini. Jadi orang itu akan lebih mendengar perkataannya orang yang, misalnya kalau toko berpengaruh, misalnya kalau kita jual kesehatan, perkataan dokter misalnya, atau apapun yang kita jual, cari toko berpengaruh siapa, baru cari kata-katanya, baru bisa itu di pembukaan copywriting kita. Kata Dewa Eka Prayoga. Mustahil jika tidak. Yang terakhir, cara membuat headline yang terakhir itu kemudahan. Misalnya hanya 50.000 sudah dapat buku panduan praktis membuat copywriting. Nah, ini kan kalau kita membuat headline itu yang pertama adalahnya target pasar kita, target siapa target pasar kita ini bisa kalau pengusaha, untuk para pengusaha. Yang kedua, kita list masalahnya, baru itu kita, kalau kita sudah tahu masalahnya, itu kita langsung buat untuk Anda yang bingung mau menulis apa, ini kalau kita tahu masalahnya apa, baru temukan solusi praktisnya di sini. Bisa juga pakai bagaimana manfaat tanpa hambatan. Bagaimana menghasilkan 3 juta, ini kan 3 juta adalah manfaatnya, tanpa hambatannya itu kan keluar rumah ya. Kita tulis, apalagi di situasi saat ini, bagaimana menghasilkan 3 juta tanpa keluar rumah.
Bisa juga di sini sesuai produknya teman-teman, bagaimana memiliki rumah idaman Anda, meskipun bisa juga diganti meskipun penghasilan Anda pas-pasan. Meskipun penghasilan Anda di angka UMR atau apa kira-kira begitu. Apa hambatannya orang, baru kita tulis di situ. Yang keempat itu adalah toko. Kita cari toko siapa yang berpengaruh sesuai dengan apa yang kita jual. Misal kalau saya menjual buku copywriting, itu saya cari toko siapa yang paling berpengaruh di dunia copywriting, itu baru saya ambil kata-katanya. Misal Dewa Eka Prayoga. Kata Dewa Eka Prayoga, mustahil seseorang itu jualannya laris, manis jika tidak menguasai copywriting. Baru saya lanjut nih. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah kemudahan. Begitu ya teman-teman, cara membuat headline. Lanjut. Yang selanjutnya adalah cara membuat CTA atau call to action atau perintah. Nah, guru saya pernah mengatakan yang membedakan antara copywriting itu dengan cerpen itu hanya satu hal. Kalau cerpen itu tidak ada CTA-nya, itu hanya kita dibuat membaca, menikmati sebuah cerpen tapi tidak ada arahannya. Beda dengan copywriting. Kalau kita membuat copywriting, kesalahan fatal kalau kita tidak ada kalimat perintahnya, mau diarahkan kemana, maukah komen kah, maukah masuk di website kah, maukah di WA kah, atau dimanapun. Itu harus ada kalimat perintahnya, atau istilahnya itu CTA, Call to Action. Nah, cara membuat CTA itu ada 4 yang akan kita contohkan di malam hari ini. Ya, sugesti. Jadi kita sugesti, misal selamat membeli, selamat daftar, sampai jumpa. Itu kalimat-kalimat sugesti lah. Penawaran, jika Anda sudah membaca semua manfaat di atas dan ingin mendapatkan jadi kita kira-kira apa penawaran tak? Izin di sini itu kalimat tidak langsung ya. Boleh bergabung. Ini kan bukan kalimat tidak langsung. Boleh bergabung di link ini, atau yang selanjutnya adalah perintah. Ini kan kita sudah ahli lah kalau di sini perintah. Join sekarang. Miliki sekarang. Nah, silakan di otak-atik teman. Itu ada sugesti selamat membeli. Bisa juga antara satu yang lain penawaran. Terus setelah kita call to action tentang penawaran, jika Anda sudah membaca semua manfaat dan betul-betul ingin memiliki rumah idaman Anda, silakan klik di sini. Bisa juga dilanjutkan selamat membeli ya, atau sampai jumpa di WA atau di mana. Itu bisa digabungkan antara call to action yang satu dengan call to action yang selanjutnya.
Oke teman-teman, 1 jam sudah lebih saya membahas copywriting. Jadi kita mungkin setelah ini kebanyakan tanya jawab. Teman-teman, di sini masih ada satu panduan praktis yang saya tulis. Kalau teman-teman mau download e-booknya bisa di bit.ly praktis copywriting. Jadi masih ada satu panduan praktis di sini yang saya bahas. Teman-teman langsung saya download e-booknya di sini. Nah, mungkin kalau teman-teman kenalan lebih jauh, insya Allah saya aktif di Facebook, di WA. Terus kalau teman-teman mau belajar panduan praktis copywriting lebih banyak lagi, kita akan bahas 10 metode, bisa teman-teman kunjungi website https copywriting mentor box. Oke teman-teman, itu terima kasih sudah menyimak sampai di malam hari ini. Teman-teman luar biasa lah mau mendengar ocehan saya yang mungkin di sini saya tahu, saya paham banyak yang lebih banyak ilmunya dibanding saya dan banyak lebih tua daripada saya, tapi dengan rendah hati mau mendengar ocehan saya terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator kita. Mungkin kebanyakan terjawab. Tafadhal moderator. Oke, baik. Coach Adrian, luar biasa sekali ilmunya ya. Singkat, padat, dan jelas ya. Insya Allah bisa diamalkan langsung ya, bisa dipraktekkan langsung untuk para marketer ya. Jadi untuk teman-teman, mungkin banyak yang bingung tadi ya mungkin Coach ya. Coach Adrian mempraktekkan buku katanya, kenapa enggak yang lain ya. Kebetulan tadi itu dia Coach Adrian mungkin spesialisasinya di jualan buku panduan copywriting ya. Jadi ini materinya sebenarnya umum ya, bisa digunakan oleh siapa saja ya, Coach Adrian ya, benar ya? Sifatnya ini materinya umum, copywritingnya ini untuk iklan produk apa saja, bebas di sini ya. Mau properti kah, mau yang lainnya, mau mobil, motor, dan yang lainnya silakan dipakai. Ini ilmunya umum, bisa dipakai untuk jualan apa saja. Oke. Jadi lanjut ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab ini, Coach. Ya, jadi Siap. ya sudah ada banyak yang bertanya di sini. Oh, banyak yang respon juga Coach tadi ya via chat. Materinya luar biasa Coach. Alhamdulillah ilmunya, materinya keren. Terima kasih ilmunya. Itu dari teman-teman kita Coach, para audiens kita pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Oke, kita langsung ke pertanyaannya dari Pak Ilham Akbar. Ini pertanyaannya Coach katanya nih, langsung to the point nih. Afwan, bisa dibuatkan contoh copywriting untuk coupling atau rumah syariah dalam situasi seperti saat ini, yang dimana terkadang user berpikir berkali-kali untuk berinvestasi di situasi seperti ini. Nah, itu mungkin Coach, gimana caranya nih? Mungkin bisa pakai CTA kali, mungkin. Ya. Silakan Coach, mungkin bisa dibantu katanya. Contoh copywriting untuk coupling atau rumah syariah katanya Coach. Dalam situasi seperti saat ini katanya Coach. Gimana katanya caranya? Ya, oke. Jadi yang pertama didengar ya? Ya, bisa. Yang pertama yang harus kita ketahui dalam membuat copywriting itu produknya dulu ya. Yang pertama produknya, yang kedua adalah pasar. Kenapa saya contohkan buku copywriting tentang copywriting? Karena saya paham betul ini. Karena ini kan juga salah satu ekor saya, jadi saya betul-betul paham apa yang saya jual. Nah, itu saya tidak contohkan ke mungkin di coupling atau di mana, karena terus terang saya tidak paham tentang dunia perkaplingan. Nah, untuk membuat copywriting yang menarik, itu harus paham betul apa produknya. Nah, kalau saya disuruh buat copywriting begitu ya, terus terang saya belum bisa karena saya tidak tahu apa produk yang dijualkan. Pada dasarnya, membuat copywriting itu adalah apa value kita. Jadi value kita ini tentang produk kita betul-betul kita pahami, itu baru kita dibahasakan di pasar. Jadi yang pertama harus dipahami dulu apa produk kita. Selanjutnya yang kedua adalah siapa yang kita sasar. Nah,
Untuk itu tadi saya ini kan sudah paham betul apa yang saya jual. Kalau teman-teman ini kan saya tidak tahu apa yang perlu teman-teman jual, apa manfaatnya, bagaimana kondisi pasar di saat ini, itu harus memang di riset. Karena kalau hanya membuat copywriting saja, itu tanpa hasil riset, hanya membuat copywriting saja, itu yakin tidak akan menghasilkan. Itu yang harus kita pahami teman-teman. Jadi copywriting itu bukan hanya menulis saja ya, tapi kita harus tahu betul apa yang kita jual, ini apa yang kita jual, ini apa produknya apa, manfaatnya apa yang membedakan produk kita dengan yang lainnya, kenapa orang harus beli saat ini, kenapa orang harus beli sama saya, bukan yang lain, padahal banyak penjual saat ini, itu harus dijawab semua. Nah, kita masuk di value, mungkin value-nya kita membedakan antara produk yang kita jual dengan yang lain. Terus yang selanjutnya kita mungkin kasih bonus kalau kita supaya orang beli sama kita. Mungkin itu. Kalau untuk mencontohkan saya belum bisa karena saya tidak tahu produknya. Karena untuk membuat copywriting yang menarik itu harus saya tahu dulu produknya, saya harus pelajari baru saya bahasakan produk saya itu kepada target pasar. Mungkin itu. Dan teman-teman bisa juga membuat sendiri ya, karena kita sudah kasih tadi beberapa contoh membuat copywriting, jadi silakan langsung praktek sendiri ya, karena bagusnya memang kalau langsung praktek memang, supaya teman-teman rasakan sensasinya juga. Begitu Pak Moderator. Ya, Halo? lanjut. Ya. Lanjut Om Heri. Kayak jaringannya kurang bagus ini. Jaringannya kurang bagus mungkin ya. Oh, sorry. Iya, saya unmute tadi. Oke. Lanjut mungkin ya. Lanjut Coach ya, pertanyaan selanjutnya mungkin. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya copywriting itu bisa hanya dengan headline atau CTA aja Coach katanya. Dari Pak Akbar Tanjung pertanyaannya. Apakah harus headline saja atau harus memenuhi unsur CTA-nya juga Coach? Gitu katanya. Ya, baik. Untuk copywriting itu sendiri, itu kata-kata yang digunakan untuk promosi. Entah itu headline saja, entah itu CTA saja. Intinya kan, itu digunakan promosi. Tapi kita harus evaluasi, apakah copywriting kita ini menghasilkan atau tidak. Jadi kalau memang CTA saja atau headline saja itu menghasilkan, silakan. Tapi kalau tidak menghasilkan, ya kita harus cari cara yang lain. Makanya di malam hari ini kita ada membahas 3 cara bagaimana caranya membuat copywriting, kita juga membahas caranya bagaimana membuat headline, kita di malam ini juga bagaimana caranya membuat call to action, itu di evaluasi saja. Kira-kira kalau ada yang menghasilkan, itu kita tinggal duplikat, begitulah. Nah, untuk copywriting juga sendiri ada banyak faktor yang sebenarnya mempengaruhi copywriting, bukan hanya dari copywriting saja. Faktor. Karena kalau kita kan menjual bukan hanya faktor kata-katanya saja yang dilihat, siapa yang jual itu berpengaruh juga. Karena kan 83% transaksi terjadi itu orang suka dengan penjualnya. Suka artinya di sini artinya percaya sama penjualnya. Contohnya saat ini banyak orang yang menjual tapi tidak semua orang beli sama yang lain. Pasti dilihat siapa yang dia percayai. Nah, pasti kan salah satu yang membuat kita dipercaya adalah kita bermanfaat untuk target pasar kita. Itu salah satu juga faktor yang membuat orang beli atau tidak. Yang kedua, faktor yang membuat orang beli atau tidak itu faktor produknya.
faktornya produknya dibutuhkan atau tidak. Mungkin itu. Saya kembalikan kepada Herat. Oke, jadi personality juga bermain coach ya, dilihat juga ya. Mungkin faktanya mungkin misalkan nulis copywriting nih, memang dia sudah banyak jualan, mungkin orang lebih milih yang si A misalnya coach ya, daripada si B dan lainnya. Gitu mungkin ya coach. Iya, itu sudah tentu itu. Karena ini kan penelitian, saya kalau tidak salah, penelitian Harley kan namanya, itu 83 transaksi terjadi, itu orang suka sama penjualnya. Suka, artian di sini bukan jatuh cinta ya. Ada Tapi trust ya coach. ada trust. Itu kan salah satu yang kita ketahui bersama lah. Tanpa trust, tidak ada transaksi. Tidak ada transaksi, ya tidak ada masuk di dompet. Begitupun sebaliknya kalau ada trust, ada transaksi dan ada masuk di dompet. Oke. Ya salah satu Oke, membuat trust begini ya, beginilah caranya. Oke, siap. Pertanyaan Aktif di selanjutnya coach. sosial media. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya coach dari Mbak Ade Samsinar. Yang mana yang lebih efektif, copywriting yang panjang atau pendek coach? Karena kebanyakan orang Indonesia malas membaca katanya. Gimana coach? Yang panjang atau yang pendek nih? Ya baik ya. Ini kalau pertanyaan begini, misal ada yang bertanya juga mana yang bagus, pakai Facebook Ads atau pakai Instagram Ads. Ini masing-masing orang berbeda ya. Begitupun tentang pertanyaan bagaimana cara mengetahui mana yang bagus copywriting yang panjang atau yang pendek ya. Kita tes dulu. Karena mungkin bagi saya yang panjang itu disukai, di yang lain juga yang pendek disukai. Intinya yang mau saya sampaikan, kalau di awal itu pendek-pendek aja dulu tulisannya. Karena ini kan kita baru memperkenalkan orang, kita tidak tahu siapa ini yang menulis. Tapi kalau sudah terbangun authority, kepercayaan di Facebook misalnya, itu bisa panjang. Kalau sudah banyak yang baca, banyak yang komen, banyak yang like, itu sepanjang apapun itu akan dibaca. Contohnya ya, coba teman-teman buka tulisannya Dewa Eka Prayoga, Coach Fahmi, itu sepanjang apapun copywriting-nya, itu akan dibaca. Karena sudah ada trust-nya. Tapi kalau kita ini yang tidak dikenal, ya pendek-pendek lah dulu. Kalau sudah banyak yang komen, banyak yang like, kita lanjut menjadi 500 karakter, 1000 karakter, sampai akhirnya panjang. Kalau sudah disukai, intinya bertahap lah. Gitu kira-kira. Oke coach. Oke, pertanyaan selanjutnya coach, ada yang mungkin teman kita yang belum terlalu paham soal yang tadi coach, yang agitate, soal aduk masalah. Katanya pengertiannya apa itu coach, aduk masalah yang tadi? Oke, baik. Misal, apa sih masalahnya orang saat ini? Misal, masalahnya saat ini orang yang tidak punya itu, rumah itu tinggal sama mertua ya. Nah, ini kan masalahnya tinggal sama mertua, apalagi kan sekarang ini kan tidak dianjurkan tinggal sama mertua kalau kita sudah menikah kan. Nah, ini hanya contoh saja ya, teman-teman lebih tahu masalah di lapangan bagaimana. Karena kan teman-teman semua praktisi. Intinya, masalah ini kita aduk-aduk menjadi sebuah kegelisahan buat pasar kita. Nah, kita kembangkan nih ini. Tinggal sama mertua itu atau tidak punya rumah itu apa masalahnya sih? Kita tidak punya rumah itu ya bisa dihinakan keluarga. Jadi masalah yang ada itu kita perbesar, itu intinya.
Ini bisa dilihat tulisan saya. Bisa, bisa. Jadi intinya aduk-aduk masalah itu adalah masalah yang kita temukan di pasar, itu kita perbesar masalahnya hingga mempengaruhi kehidupannya. Jadi prinsipnya di sini, semakin besar masalahnya, itu kita aduk-aduk, itu semakin dia akan mudah dipengaruhi. Seumpama kita masalahnya tadi, masalah tidak punya rumah, kan itu masalah kalau tidak punya rumah. Iya kan? Bagaimana penjual properti ini? Masalah kan kalau tidak punya rumah. Nah, itu kita jelaskan, apa sih masalahnya kalau tidak punya rumah saat ini? Ya salah satunya mungkin dihinakan keluarga, kalau kumpul tidak enak, ya orang anak, apalagi punya anak, ya kan itu masalah. Apalagi kalau ada kegiatan, misalnya akikah apa segala macam, itu kan masalah. Intinya, masalah yang ada itu kita perbesar masalahnya hingga mempengaruhi hidup target pasar kita. Intinya diperbesar aja masalahnya gitu ya. Saya serahkan ke Heri. Masalah jaringannya kapan Heri? Oke, tes coach. Oke. Iya, oke. Jadi intinya aduk-aduk masalah itu mungkin masalahnya dikerucutkan lagi, coach ya. Coach Adrian di unmute dulu. Oke. Aduk-aduk masalah artinya mungkin dikerucutkan masalahnya lagi ya. Dampaknya dari masalah itu apa gitu. Itu mungkin maksudnya. Iya, dampaknya apa masalah itu, kemudian kita perbesar. Sehingga masalah itu betul membuat risih orang itu. Ya, jadi gelisah gitu, jadi pengen beli gelisah. di rumah gitu, beli coupling gitu. Oke, mantap. BTW contohnya cukup pedis juga coach ya. Main, oke. Oke, lanjut masih ada yang bertanya ini tunggu coach. Ini agak panjang juga nih coach, dari Mbak Nur Adilah. Untuk membuat copywriting kita harus tahu sama siapa kita harus berkomunikasi. Pertanyaan saya, bagaimana jika kita beriklan di FB organik? Karena di FB organik tidak semua teman kita adalah target market kita. Atau mungkin pertanyaan spesifiknya, bagaimana cara menentukan target market yang tepat melalui iklan di FB organik? Cara menentukan target yang tepat, coach. Tapi pakainya FB organik doang. Oke. Silakan, coach. Bisa ditangkap, coach? Ya, baik. Oke. Nah, salah satu kalau kita mau jualan laris di Facebook itu adalah kita berteman salah satu ini prinsip jualan ya yang selalu saya dengar dan selalu masuk di kepala saya dan saya praktikkan. Salah satu kalau kita mau jualan laris itu adalah kita berteman dengan target pasar. Makanya sebelum jualan kita harus tahu siapa target pasar kita. Siapa umurnya, berapa umurnya, jenis kelaminnya, statusnya, profesinya apa. Kemudian kita sudah tahu itu kita cari di Facebook. Caranya untuk mengetahui di Facebook itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah misal kita jual properti nih. Misal kita jual properti, kita mau cari pembeli properti. Ya cara mudahnya masuk di akun properti yang jual dengan sama apa yang kita jual. Paham ya? Sampai di sini? Ya, misal ada kita si A jual properti, si B juga jual properti, yang memang dia lebih terkenal dan banyak pasarnya, ya kita masuk di situ. Ya, orang mudahnya sih orang yang komen di situ, orang yang like di situ, kita temani, mintai pertemanan. Itu kan sudah orang pembeli properti. Itu cara pertama. Masuk juga cara yang kedua adalah masuk di grup-grup yang properti. Mungkin ada banyak grup-grupnya properti ya. Kalau saya menjual buku, masuk atau menjual buku, misalnya buku bisnis, atau menjual e-course, atau apapun itu, saya masuk di grup-grup, misalnya belajar jago jualan di DWK Prayoga, bisnis anak muda di Liko Huang,
dan tempat-tempat belajar yang lain itu saya orang yang komen di situ, orang yang like di situ, orang yang share di situ, itu saya mintai pertemanan. Jadi jangan semua orang yang ada di grup itu dimintai pertemanan. Hanya orang yang aktif saja. Misalkan saya jual buku nih, contoh nih, jual buku bisnis. Saya masuk di grupnya Dewa Eka Prayoga Jago Jualan. Nah, di grupnya Dewa Eka Prayoga itu Jago Jualan, dia baru-baru update status tentang jualan, tentang bisnis. Nah, kemudian di situ ada yang like, pastikan ada yang like, ada yang komen. Itu kan sudah public figure, jadi selalu ada yang like, selalu ada yang komen, ada yang share. Nah, saya mintai pertemanan orang yang like di situ, orang yang komen di situ, orang yang share di situ. Itu cara yang kedua kalau kita mau jualan laris di Facebook. Itu berteman dengan target pasar. Yang pertama tadi cari produk yang jual serupa kita minta pertemanan di situ. Yang kedua grup, yang ketiga fanspage. Jadi fanspage juga sangat berpengaruh. Misal ada iklan, kalau kita jualan hijab misalnya ada iklannya di situ Rabbani misalnya, kita bisa orang yang komen di situ kita add ya. Jangan inbox ya, ini melanggar etika kalau langsung inbox saya jual lebih murah, jangan begitu. Tapi mintai pertemanan saja baru kita bersaing secara sehat. Mungkin begitu, Mas Heri. Oke. Bisa dipahami mungkin ya tadi ya penjelasannya Coach Adrian. Langsung join, misalkan jualan properti, langsung join di misalnya apa ya, Properti Makassar, grup dagang gitu ya kan, Coach ya. Iya, oke. Ini apa ya? Agak panjang juga pertanyaannya, Coach. Nah, ini soal aduk-aduk masalah nih, masih mungkin sambungan yang tadi mungkin ya, Coach. Soal aduk-aduk masalah nih. Saya kan marketing properti syariah juga, tapi pemahaman agama saya tidak sejago teman-teman yang lain. Kadang saya tidak pede ngaduk-ngaduk masalah user terkait trust juga. Cara nyikapinya gimana, Coach Sukron? Ini lebih berbau teknis kayaknya ya, Coach. Belajar agama. Iya. Ini lebih ke pribadi kayaknya nih. Mungkin Ya. ditanggapi secara umum saja, Coach ya. Secara umum saja mungkin. Ya baik, kalau untuk mengaduk-aduk masalah ini kan sekarang ini kan eranya tersebar informasi. Misal apa yang kita masalah hari ini, misal masalah tentang riba, itu bisa kita cari di internet, di Google ya. Kita ketik hari ini tentang riba di Google, apapun masalah yang kita bisa, apapun masalah yang saat ini kita cari di Google itu ada semua di situ penjelasannya. Itu cara pertama di Google. Cara kedua di YouTube, di Facebook, di Instagram. Itu share saja kata kuncinya baru kita cari di situ mana yang sesuai dengan apa yang kita cari. Misalkan masalah tentang riba misalnya, kita cari di situ tentang pembahasan tentang riba, bahaya tentang penggunaan riba yang bukan properti konvensional ya, bahaya menggunakan riba itu bisa kita cari di Google. Kemudian masukkan di copywriting kita, baru kita sambung-sambung dengan bahasa kita. Mungkin itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Coach. Keren ilmunya. Pernah dengar copywriting cover selling, yang bagaimana itu, Coach? Apa bedanya dengan copywriting soft selling? Jadi katanya minta apa perbedaannya copywriting cover selling sama soft selling, katanya perbedaannya apa, Coach? Gitu katanya. Kalau copywriting soft selling itu apa tadi yang cover selling. Iya. Cover selling itu yang intinya hanya membuat penasaran saja. Tidak ada kata-kata jualan.
yang saya ketahui ya, soft selling itu jualan secara halus. Karena kan ada beberapa jenis copywriting, soft selling, hard selling. Hard selling itu saya sekarang hard selling ya. Contoh hard selling itu jualan secara terang-terangan, miliki kapling saat ini di lokasi ini. Itu jualan secara hard selling. Soft selling itu jualan secara halus, kita bercerita. Misalnya kita mengantar user, itu kita ceritakan apa segala macam, baru kita selipkan, itu jualan secara halus. Kalau copy selling itu hanya membuat penasaran, tidak ada kata istilah jual di situ. Pokoknya kita menjelaskan saja, hanya membuat orang penasaran. Istilahnya copy selling itu menjual secara terselubung lah. Mungkin itu. Jadi cover selling ini coach nggak ada CTA-nya ya? Nggak ada dia. Membuat, nggak ada ya? Tes cover selling tidak ada CTA-nya coach ya? Di unmute dulu mungkin. Iya, menjual secara terselubung dia. Jadi intinya kita hanya menggambarkan, membuat orang penasaran. Tanpa ada kata-kata beli, tanpa ada infonya di sini. Oh iya. Gitu. Ya, ini ada yang komen juga, coach. Katanya soft selling itu jual coko-coko katanya bahasa Makassarnya. boleh ya. Jual coko-coko. Asal jangan buka coko-coko ya, Pak Ilham ya. Sudah mau puasa ini. Oke. Terus ya ini yang lebih spesifik lagi. Katanya gimana membuat copywriting untuk personal branding, coach? Apakah ada juga copywriting untuk personal branding? Copywriting untuk personal branding. Copywriting untuk personal branding. Iya. Caranya gimana katanya, coach? Apakah ada juga copywriting yang demikian? Kalau mungkin maksudnya membangun personal branding ya. Iya, membangun personal branding, benar, coach. Kalau membangun personal branding itu yang saya lakukan juga di Facebook itu tentukan tema apa yang kita mau bahas. Misal pengusaha tentukan dulu tema apa yang mau kita bahas. Misalnya pengusaha pemula motivasi, jadi misalnya ada 3 tema atau 2 tema, itu kita yang akan bahas terus-menerus. Pastikan personal branding yang kita bangun sesuai dengan apa produk kita. Kalau saya menjual produk kesehatannya, nggak masuk akal juga kalau saya membahas tentang pengusaha pemula, motivasi apa segala macam, tentunya berkaitan dengan apa yang kita akan bangun. Misalnya kan saya ini kan mau dikenal sebagai pengusaha lah, pebisnis online. Jadi saya bahas mengenai tentang pengusaha pemula, motivasi, inspirasi, yang ada kaitannya tentang bagaimana saya ingin dikenal. Itu saya bahas terus berulang-ulang. Terus yang kedua caranya adalah buat quote-quote. Jadi quote-quote tentang yang menggambarkan kita. Jadi quote-quote itu sering kita ulangi kalau kita di Facebook. Terus selanjutnya itu ada juga kalau kita membuka sebuah tulisan dan menutup sebuah tulisan itu juga bisa dilakukan. Jadi ada 3 dalam membuat personal branding yang saya lakukan dan bisa teman-teman lakukan, itu adalah tentukan temanya. Temanya apa yang saya mau bahas. Jadi kalau saya di Facebook itu tidak pernah keluar dari tema ini. Saya tidak pernah membahas keluarga di Facebook, tidak pernah membahas tentang jodoh, itu dulu. Waktu dulu. Tapi setelah masuk di dunia bisnis, saya konsisten membahas karena memang saya ingin dikenal sebagai pebisnis online lah. Jadi saya membahas tentang itu. Yang kedua, saya juga membuat quote-quote. Kalau saya dikenal itu
Itu kata guru saya, karena saya memang sengaja, karena saya supaya dikenal untuk itu. Yang kedua, kalau saya membuka, saya biasa dengan awali bismillah, terus kalau saya nutup salam hangat, begitu kira-kira. Ada 3 caranya untuk membangun personal branding. Intinya konsisten, yang paling berpengaruh. Pastikan ketiga hal itu konsisten kita lakukan, supaya kita semakin dikenal orang. Mungkin itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Coach. Sepertinya menanggapi pertanyaan yang tadi ini ya. Kan ada yang nanya tadi soal personal branding ya, yang ini ada sambungannya lagi nih. Jadi yang lebih utama itu personal branding dulu, baru copywriting atau sebaliknya, Coach? Apakah lebih dulu personal branding, baru kita nulis copywriting atau gimana? Atau hantam saja gitu? Nulis copywriting sebar saja gitu. Nanti pelan-pelan personal brandingnya muncul sendiri. Atau gimana, Coach? Ya, baik. Pertanyaan, apakah personal branding atau copywriting itu sama halnya pertanyaan mana yang duluan telur atau ayam ya. Iya, Coach. Intinya ini kan copywriting ini digunakan juga untuk membangun personal branding. Jadi kalau kita membangun personal branding, apalagi di dunia Facebook, di dunia online, itu pasti kita membutuhkan copywriting. Jadi intinya ini antara personal branding dan copywriting masing-masing jalan beriringan, karena masing-masing kita butuhkan di era saat ini. Karena kalau kita membangun personal branding itu lebih mudah jualannya. Nah, bagaimana caranya membangun personal branding itu dengan rutin sharing tentang apa yang kita, sebagaimana kita ingin dikenal. Nah, salah satu caranya dengan copywriting. Jadi kalau ada yang mengatakan, yang bertanya mana yang duluan, nah, mungkin saya bisa jawab bersamaan. Itu kira-kira. Oke, Coach. Oke. Ini ada lagi yang lebih spesifik nih, Coach. Pertanyaannya dari Pak Kamarudin Ngemba. Katanya, bagaimana cara membuat copywriting untuk seorang supplier atau vendor produk yang statusnya bukan pemilik produk? Supplier dalam hal ini hanya perantara katanya, Coach. Maksudnya, apakah ada juga copywriting yang untuk demikian atau gimana? Copywriting untuk supplier atau vendor produk. Saya juga kurang ngerti. Copywriting untuk perantara katanya, Coach. Intinya copywriting itu kita sebelum membuat copywriting itu harus paham betul ini. Saya tulis ya. Jadi apapun itu, produk kita kah, produk kita sebagai distributor kah, kita sebagai agen kah, kita sebagai pemilik kah, intinya kita harus paham apa yang kita jual.
pahami produknya. Karena pada dasarnya, ini kan cooperating yang saya tadi sampaikan adalah mengganti komunikasi. Jadi kita komunikasikan antara produk kita itu kepada pasar. Jadi betul-betul kita harus tahu apa produk kita, itu kita mau komunikasikan kepada pasar. Dan kita juga harus tahu pasarnya. Nah, untuk mengetahui produk kita itu ada 5 caranya. Untuk siapa produk ini, untuk marketnya, siapa umurnya, kita sudah bahas tadi. Bagaimana produk ini membantu customer, terus masalah apa yang selesai dengan produk ini, tuliskan minimal 3 manfaat. Nah, bisa juga di sini apa perbedaan jadi intinya kita sebagai agen kah, distributor kah, atau pemilik produk, ya, kalau membuat copywriting itu harus paham apa yang kita jual. Karena akan kita komunikasikan kepada calon pembeli. Begitu kira-kira, Mas Heri. Dan Cek. Di unmute dulu kayaknya, Coach. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke. Kayaknya di sini lebih banyak yang minta dibuatkan cewek untuk produknya masing-masing nih, kayaknya Coach. Kayak ini nih, pertanyaannya Bu Rizna lagi, contoh gimana, tolong contoh soft selling jualan gamis premium, katanya gimana Coach? Atau mungkin bisa di WA aja, atau mungkin bisa dibantu sekarang Coach, bayangan-bayangannya aja katanya. Minta dibuatin contoh soft selling gamis. Udah dekat-dekat Ramadan kayaknya, bakal laku kayaknya gamis ini. Oke, Coach. Iya. Bisa dicontohin mungkin soft selling yang umum aja gitu katanya. Karena saya lihat banyak yang bertanya untuk produknya masing-masing ini. Ada yang coupling, ada yang gamis, dan lain sebagainya. Bisa mungkin diulangi mungkin saja poin-poin soft selling itu seperti apa, supaya teman-teman bisa nyusun sendiri berdasarkan produk yang mereka jual sendiri, Coach, mungkin. Karena kalau mau dibuatin mungkin makan waktu. Oke. Iya. Di unmute dulu, Coach, ya. Soft selling mungkin lebih rinci lagi seperti apa sih ngejual tapi secara halus gitu. Suaranya tidak kedengaran, Coach. Yeah. Cek. Di unmute dulu. Oke. Adrian. Oke. Aman. Ya, oke, lanjut, Coach. Jadi jualan secara soft selling itu adalah jualan kita bercerita ya.
Bisa salah satu caranya itu adalah pola begini. Bisa dulu perkenalkan namanya. Contoh saja ya. Intinya kita bercerita. Intinya kalau sudah di sini kita pahami dulu produk kita karena itu akan kita ceritakan. Jadi intinya kita bercerita saja. Jadi kita perkenalkan, terus kita ceritakan bagaimana pengalaman kita di dunia hijab. Kita sudah berapa tahun jualan hijab. Intinya kita juga ceritakan bagaimana rekor kita selama jualan hijab. Intinya ada beberapa ini dalam bercerita. Intinya kondisi after, before juga. Dulu saya begini jualan hijab, apa segala macam. Itu bisa kita ceritakan tentang diri kita, bisa juga kita ceritakan tentang pelanggan kita. Misal ada customer kita yang belanja dia puas, itu kita sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana, itu kita ceritakan. Itu bisa begitu. Oke, cukup Coach. Ada lagi tambahan? Oke, begitu dulu saya. Oh iya, gitu ya Mbak Risna. Ya oke. Jadi mungkin apa ya? Kalau testimoni konsumen bisa dimasukin juga, nggak Coach di dalam copywriting? Bisa ya? Bisa. Itu kita ceritakan Testimoninya. bagaimana testimoninya konsumen. Itu kita ceritakan bagaimana awalnya dia membeli produk kita. Itu kita bercerita saja. Kalau untuk ceritanya ada beberapa cara. Yeah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bu Asmira, pertanyaannya Coach, mana yang lebih efektif, pakai copywriting dengan bahasa Indonesia yang baku, ataukah campur bahasa daerah atau bahasa Makassar, atau pakai bahasa Indonesia yang kalau gue enggak, yang pakai logat katanya Coach. Apalagi dilihat lagi teman FD yang selama ini berinteraksi, banyak kan pakai bahasa apa katanya, semoga bisa dipahami. Apakah harus menyesuaikan dengan teman-temannya atau teman Facebooknya atau gimana Coach? Yang lebih efektif katanya. Iya,
Kalau mengenai bahasa, ini jelas ya suara saya? Ya, jelas, Coach. Ya, kalau mengenai bahasa itu disesuaikan dengan kondisi pasar yang kita bidik. Makanya kita betul-betul harus tahu siapa yang kita target ini. Itu yang saya tadi ceritakan, itu yang target pasar itu memenuhi 3 kriteria. Yang mungkin minat, mungkin beli, dan punya kemampuan beli produk kita. Nah, itu untuk mengetahui itu kita namanya buat customer persona, namanya, umurnya, jenis kelaminnya, sukunya, itu semakin detail semakin bagus. Karena disesuaikan. Kalau kebanyakan target pasar kita orang Makassar, ya lebih bagus kita menulis copywriting bahasa Makassar. Karena kan sebagaimana saya tadi sampaikan bahwa membuat copywriting itu sama dengan mengganti komunikasi. Nah, kita ketahui komunikasi yang baik itu yang mudah dipahami oleh orang lain. Nah, begitupun dengan copywriting. Kalau memang copywriting kita mudah dipahami dengan bahasa Makassar atau bahasa Bugis atau bahasa apapun itu, ya kita lakukan itu. Begitu ya. Oke, Coach. Bisa juga mungkin kalau yang masih katakanlah masih newbie kayak saya ini, Coach, atau yang masih baru dalam menulis copywriting, nggak apa-apa ya pakai teknik ATM dulu ya, Coach ya. Amati, tiru, modifikasi, Coach ya, mungkin gitu ya. Iya, betul. Dan yang sudah berseliweran ganti dikit, nggak apa-apa mungkin, Coach ya, untuk belajar gitu kan. Selanjutnya mungkin kita belajar nulis sendiri dengan gaya bahasa kita sendiri, mungkin gitu, Coach ya. Ya, bisa juga kita misalnya jual properti, jual tanah kapling, itu kita cari kata kuncinya di Facebook, kita cari kata kuncinya di Google, itu kita kumpulkan, baru kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Jadi kalau ada mungkin yang viral tentang sesuai dengan produk kita, misalnya ada yang menulis tentang tanah kapling, dia viral, itu kita contek polanya. Dia kalimat pembukanya bagaimana, kalimat menjelaskannya produk bagaimana, arahannya bagaimana, itu kita contek baru kita buat bahasa sendiri. Itu akan melatih kita. Jadi kalau copy paste jangan ya, kalau amati tiru modifikasi boleh lah. Tapi itu intinya cari iklan yang berhasil. Terus kita amati polanya. Oh, dia menjelaskan produk begini, dia memperkenalkan, membuka copywriting-nya begini, mengarahkan begini, itu kita contek polanya, baru kita tulis ulang. Bisa juga begitu. Oke, Coach. Saya kira cukup jelas ya buat teman-teman yang udah bertanya. Sebenarnya masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi saya lihat ini masih serupa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi insya Allah nanti saya sudah info juga ke Coach Adrian tadi, sementara beliau menerangkan. Jadi nanti teman-teman bisa dapatkan materinya Coach Adrian ya, dalam bentuk PDF, insya Allah nanti kita bagikan. Nanti saya kirimkan sama kita. Siap ya, supaya mungkin teman-teman bisa baca-baca kembali dan belajar nulis copywriting. Jadi intinya diulang-ulang terus, Coach ya, ini copywritingnya sambil sembari riset yang mana yang betul-betul menghasilkan, itu aja yang dipakai ya, Coach ya. Iya, betul. Ada niat lah untuk nulis ya gitu. Om Heri, sekalian videonya dikirimkan juga, rekaman videonya. Oke, mantap. Insya Allah ini kita sudah record ya. Kita mode recording ini, Coach. Coach Adrian mendapatkan pahala yang amin. Yang luar biasa lah. Amin. Amin, insya Allah. Okay. Salah satu guru saya ini dulu. Kita pernah belajar di sama Coach Rasman ini. Saya sebelum pertama saya ini. Masya Allah. Banyak sekali Coach yang mengalir ini. Iya. Saya lihat banyak sekali juga para suhu ini yang sebenarnya sudah di luar kepala ikut gabung juga ini. Tapi tidak apa-apa. Ini kita saling sharing ya, sharing ilmu di sini, semoga bisa bermanfaat. Mungkin ada closing statement, Coach, sebelum kita tutup. Pesan-pesannya mungkin buat yang baru ingin membuat copywriting. Ya, baik. Oke ya. Halo?
Iya. Oke, lanjut Coach. Ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang Ya, ingin mengasah kemampuan copywriting-nya. ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah membersamai hampir 2 jam ini. Saya kira teman-teman luar biasa lah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Saya tahu banyak yang sibuk di sini tapi meluangkan waktu untuk belajar. Saya sangat terhormat sekali teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya menutup, izinkan saya menyampaikan apalah. Ini kan selain untuk nasihat saudara ke saudaranya, ini tentunya nasihat untuk saya pribadi. Nah, yang pertama itu tentang copywriting. Kalau kita mau mahir lah atau bisa lah copywriting, itu kita yang pertama itu dalam memahami skill itu kita harus tahu ilmunya. Dalam memahami skill itu yang pertama dari tidak tahu jadi ketahu, dari tahu ke bisa jadi bisa ke ahli. Nah, dari tidak tahu menjadi tahu itu perbanyak kepo, perbanyak silaturahim. Dari tahu menjadi bisa itu perbanyak belajar. Jadi bisa menjadi ahli itu perbanyak praktek. Jadi kita harus tahu kondisi kita di mana saat ini supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan. Nah, kalau teman-teman sudah bisa belajar copywriting, menulis copywriting, itu tinggal diulang-ulangi saja, insya Allah akan jadi master. Karena kita tahu bersama bahwa induk dari segala ilmu itu adalah pengulangan. Itu yang pertama, kita harus tahu di mana kondisi kita dan kita mau kemana. Yang kedua adalah ada yang namanya asa gergaji. Jadi saya percaya apa yang masuk di kepala kita itu bisa keluar. Kalau tidak ada yang masuk di kepala kita itu tidak bisa kita keluarkan. Makanya perbanyak membaca buku, perbanyak menonton, perbanyak silaturahim, karena apa-apa yang kita dapatkan itu bisa kita tulis kembali karena sudah ada di dalam kepala kita. Kalau tidak ada di dalam kepala kita, ya bagaimana cara mengeluarkan. Cara yang ketiga kalau kita mau ahli dalam menulis copywriting itu adalah praktek. Kalau guru saya dan saya sudah praktekkan itu 21 hari saya tidak pernah berhenti menulis copywriting. Minimal 30 menit per hari. Karena kita sama-sama tahu kalau 21 hari kita melakukan sesuatu itu akan membentuk kebiasaan baru. Terus kalau dilakukan selama 40 hari itu kita akan ketagihan. Jadi awalnya terpaksa, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, itu nasihat tentang copywriting. Nasihat untuk berbisnis, dan saya rasa kita sama-sama semua berbisnis di sini. Terus terang, beberapa hari yang lalu saya dinasihati guru saya, dan saya sudah tulis di Facebook. Guru saya lebih tua 2 tahun daripada saya, tapi dia sudah jadi miliarder. Beliau menasihatkan, kalau ingin sukses, ingin mencapai omset, itu fokus pada manfaat. Jadi beliau itu kalau omsetnya lagi menurun, pasti dia evaluasi, pasti manfaatnya kurang. Jadi kita fokus saja ke manfaat, kita berikan saja kepada target pasar apa yang kita berikan. Kita berikan saja kepada target pasar teman Facebook kita, apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Sampai apa yang kita itu berikan kembali kepada kita berupa uang misalnya apa segala macam. Intinya bermanfaat saja dimanapun itu berada, karena kalau kita bermanfaat itu akan mudah datang uang, karena katanya manfaat dulu baru uang datang. Karena itu juga diajarkan Nabi, sebaik-baik di antara kalian yang paling bermanfaat untuk sesama. Dan ini mungkin salah satunya bedakan sering ini supaya kita bisa saling bermanfaat. Saya juga banyak belajar sama teman-teman di sini, terutama kerendahan hatinya mau mendengar saya ngoceh-ngoceh selama 2 jam, itu kan saya belajar sama teman-teman juga. Siap, mungkin itu kita sama-sama berbuat baiklah apa yang bisa kita perbuat baikkan, begitulah kira-kira.
Oke, terima kasih banyak Coach Adrian Aryono. Kami ucapkan jazakallah khair. Barakallahu Iya. fikum dari Ya, sama ya, saya dan teman-teman Iltizam dan juga teman-teman yang lain di sini. Terima kasih banyak atas waktunya telah membimbing ya, sharing-sharing bersama kita di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa join lagi Coach ya. Siap, Iya, insya Allah. insya Allah. Sehat-sehat terus Coach, sukses Iya, dunia iya. akhirat. Insya Allah. Oke. Amin. Dan untuk Saling mendoakan. ya, amin. Saya insya Allah. butuh Dan untuk- doanya teman-teman. Amin, Apalagi amin, doa insya Allah. orang-orang soleh itu langsung dikabulkan. Masya Allah, insya Allah. Masya Siap. Allah. Siap. Oke, buat teman-teman yang lain juga kami terima kasih sudah ikut join bareng di webinar Iltizam pada malam hari ini. Insya Allah kita akan infokan lagi. Mungkin besok ya insya Allah ada webinar lagi, sesi keempat, seri keempat ya. Infonya teman-teman, info webinar Iltizamnya, teman-teman bisa kepoin di Instagram dan Facebook Iltizam. Instagramnya tuh di Iltizam_development syariah. Iltizam_development syariah. Nah, itu Instagramnya. Silakan di follow bagi yang punya akun Instagram. Bagi yang belum punya akun ya dibikinlah akunnya. Oke. Yang punya akun Facebook dan saya yakin semuanya main Facebook di sini, silakan di add dan di like juga Iltizam spasi development spasi syariah. Iltizam spasi development spasi syariah. Yang pengen materinya Coach Adrian tadi bisa DM langsung ke adminnya Iltizam atau juga bisa chat WA saya Hari di 0821 9375 9036. 0821 9375 9036. Nah, ini. Saya berasa kayak siaran radio ini ya kalau begini ya. Oke. Itu ya nomor saya tadi ya. Ya. Kalau bukan radio, podcast ya, yang lagi ngetren sekarang, podcast. Oke. Langsung di WA, bisa di WA langsung saya, dan untuk yang pengen join, gabung, ikut memasarkan properti, nah saya iklan lagi nih. Yang mau ikut jualan kapling, tambah-tambah uang jajan, tambah-tambah beli uang untuk beli gamis, untuk biaya Ramadan mungkin ya, untuk masak-masak, dan lain sebagainya, lumayan. Jadi ikut jualan properti di Iltizam, bisa chat WA saya juga. Nomor saya tadi ya, 0821 9375 9036. 0821 kalau 0821 9375 9036. Masa nomor saya nggak di-save terlalu ini. Enggak, untuk yang lain. Saya membantu. Oke. Siap. Cantumkan di chat saja. Oke. Iya, sudah. Kalau kurang itu nomor saya tuh. 0821 9375 9036. Oke. Sorry. Siap ya. Maafkan. Oke, mantap. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Saya nggak bisa nyapa satu persatu ini. Yang jelas kita lanjut nanti webinarnya. Insya Allah akan diinfokan. Mungkin via chat, mungkin juga via sosmed. Yang jelas jangan ketinggalan karena untuk mengisi waktu yang sangat luang ini, sebaiknya kita mengisinya dengan menambah wawasan ya, menambah ilmu lebih banyak lagi. Ya. Semoga bermanfaat. Kami dari Iltizam Development Syariah, mohon maaf jika ada kekurangan. Coach Adrian dan teman-teman, saya undur diri. Saya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Syukron Coach. Syukron. Siap. Kasih. Siap, Coach. Jangan bosan-bosan untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Untuk mendapatkan ridhonya Allah yang lebih banyak. Masya Allah. Amin.